Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamati wa ba'du. Oke, kita lanjutkan ya. Kemarin kita sudah membahas mengenai macam-macam i'rab ya. Ada i'rab yang terlihat ya, zahir atau lafzi, dan ada i'rabnya itu yang tidak terlihat atau takdiri ya. Wa amma takdiriyu fahuwa ma yamna'u minat talaffuzi bihi mani'un. Adapun i'rab takdiri adalah apa-apa yang ada sebuah penyebab yang melarang dari melafazkan si apa-apa tersebut ya, yaitu kata-kata yang harokat dari kata tersebut ya terlarang dari dimunculkan karena ada sebuah penyebab. Penyebabnya apa saja? Min ta'azurin aw istisqalin aw munasabatin. Ta'azur, uzur karena ujungnya alif, istisqal karena ujungnya ya, walaupun nanti ada thiqal, ada khifah, ada munasabah karena menyesuaikan dengan ya mutakallim. Taqulu contohnya yad'ul fata wal qadi wa gulami ya. Nah, pemuda tersebut, qadi dan ya budak saya menyeru ya, memanggil. Nah, lihat di sini ini ya, yad'u ya, ini fi'il mudhari, dan fi'il mudhari dhamir huwa itu harusnya ujungnya dhammah. Yaktubu, yansuru, nah ini juga harusnya itu yad'u gitu ya. Cuma wawu kan huruf penyakit ya, wawu huruf penyakit, kemudian dia dituntut untuk berharokat dhammah. Yad'u, huruf penyakit itu kan sakit ya, dia punya penyakit, dan dhammah itu berat harokatnya. Jika dibandingkan dengan fathah, dhammah itu berat, maka harokatnya tidak muncul, tidak ada yang mengatakan yad'u, nggak ada. Tapi nanti ketika ya yang dituntut adalah fathah, ada an misalkan sebelumnya yang menasobkan menjadi an yad'uwa, muncul fathahnya. Tapi kalau dhammah nggak bisa muncul. Kenapa? Karena dhammah berat dan dia huruf penyakit. Kalau fathah bisa muncul an yad'uwa karena fathah ringan. Jadi orang sakit masih bisa melakukan gerakan-gerakan ringan, tapi tidak bisa melakukan gerakan-gerakan atau harokat-harokat berat. Kemudian al-fata itu fa'il dari yad'u, al-fata. Berarti yang yad'u dhammahnya tidak muncul. Kenapa? Karena istisqal, karena berat. Kemudian al-fata sebagai fa'il hukumnya marfu' ya. Kemudian alamat rofa yang asli itu adalah dhammah. Nah, di sini dhammahnya juga tidak muncul, dhammah yang ada di al-fata. Kenapa tidak muncul? Karena huruf terakhir dari al-fatha itu adalah alif, dan alif tidak pernah berharokat. Jadi ya, apa yang membuat dhammah yang harusnya ada di al-fatha muncul malah jadi tidak muncul adalah ta'azur. Uzurnya huruf alif ya untuk memunculkan harokat apapun. Jadi yang ujungnya ya isim-isim ataupun fiil-fiil yang ujungnya alif tidak bisa memunculkan harokatnya. Ya, kenapa? Ketika ya di posisi yang dia seharusnya itu dhammah, dhammahnya nggak muncul. Ketika di posisi yang dia seharusnya kasroh, kasrohnya nggak muncul. Ketika di posisi yang dia seharusnya fathah, fathahnya nggak muncul. Kenapa? Karena ujungnya alif tidak pernah berharokat. Ini yang disebut dengan uzur. Ya, yang namanya uzur itu ya berarti memang tidak bisa melakukan apa-apa. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah al-qadhi. Ya, ini yang disebut yang al-fathah tadi isim maksur, yang ini isim mankus ya. Nah, kalau al-qadhi ya ini atop
waw atop qadi maktub ke al-fata wal maktub alal marfu. Nah, akan tetapi alamat rafa'nya al-qadi ini kan atop ke fa'il marfu, berarti al-qadi juga harusnya marfu juga, dan alamat marfu yang asli, alamat rafa yang asli itu adalah dhammah. Tapi kenapa dhammahnya tidak muncul? Kenapa tidak al-qadiyu? Kenapa tidak al-qadiyu? Karena berat. Ya, sama seperti istisqal tadi yang yad'u, al-qadiyu juga berat, ya. Ya-nya berharokat dhammah, ya, sebelumnya kasrah, qadiyu itu berat. Istisqal. Cuman yang namanya istisqal, yang namanya thiqal atau berat itu ada kondisi khifah atau ringan, ya. Jadi si al-qadi ini kalau dia dituntut untuk memunculkan dhammah nggak bisa, al-qadiyu nggak bisa. Kalau dia dituntut untuk memunculkan kasroh, al-qadiyi, dia nggak bisa. Maksudnya tidak bisa diucapkan oleh orang Arab. Nggak ada orang Arab yang mengucapkan al-qadiyu, al-qadiyi. Tapi kalau ya dia dituntut untuk memunculkan harokat fathah, apakah karena ada inna sebelumnya jadi isim inna atau jadi maf'ulun bihi, baru bisa muncul fathahnya. Kenapa? Karena fathah adalah harokat yang ringan. Jadi al-qadiyya bisa diucapkan. Nah, cuman karena di sini dia sebagai fa'il atau ke fa'il, harusnya al-qadiyu, nggak bisa. Berikutnya gulami juga sama, ya, atop ke yang marfu, harusnya mimnya ini kan terdiri dari gulam dan ya mutakalim, dimudofkan ke ya mutakalim. Mimnya harusnya dhammah, tapi dhammahnya tidak terlihat karena di depan dhammah ada ya mutakalim. Ya mutakalim selalu menuntut sebelumnya itu kasroh. Jadi antara mu atau mi, antara gulamui atau gulami, ternyata yang lebih kuat adalah tuntutan dari ya mutakalim, gulami itu yang menang. Padahal dia atop ke fa'il marfu, harusnya dia dhammah, tapi dhammahnya nggak berani muncul karena di depannya ada ya mutakalim yang selalu menuntut kasroh, ya. Fayad'u marfu'un litajarrudihi minan nasibi wal jazimi. Yad'u fi'il mudhari marfu. Kenapa fi'il mudhari ini marfu? Penyebab marfu'nya apa? Penyebab marfu'nya adalah kekosongan dari penyebab nasab dan penyebab jazm. Ya, ini jadi alamatnya itu, penyebabnya itu adalah ketiadaan penyebab, ya. Sama seperti marfu'nya mubtada, ya. Nah, marfu'nya mubtada adalah ketiadaan ya sesuatu sebelumnya, gitu ya. Makanya marfu'un bil ibtida, yang membuat mubtada jadi marfu' itu adalah karena di awal. Kalau di awal berarti sebelumnya kosong. Penyebab fi'il mudhari menjadi marfu, kenapa? Karena sebelumnya kosong, tidak ada penyebab nasab, tidak ada penyebab jazm. Tajarrud itu kosong, ya. Kemudian wal fata marfu'un liqaunihi fa'ilan. Fata dia jadi marfu karena dia kondisinya, posisinya sebagai fa'il. Kemudian wal qadi wa gulami marfu'ani li'annahuma ma'tufani 'alal fa'ilil marfu'i. Kemudian qadi dan gulami keduanya marfu dikarenakan keduanya diatopkan, dikata sambungkan ke fa'il yang marfu. Wal ma'tuf alal marfu'i marfu'un, gitu i'rab untuk yang marfu itu, ya. Walakinna dhammata la tazharu fi awakhiri hadhil kalimati. Akan tetapi dhammah tidak muncul di akhir kata-kata ini, di fata, di qadi, di gulam, ya, tidak muncul dhammahnya. Kenapa? Li ta'azzuri fil fata, dikarenakan ta'azzur di kata al-fata, wasiqaliha fi yad'u wal qadi, dan dikarenakan ya dhammah itu berat di contoh kata yad'u dan al-qadi, wali ajli munasabati ya'il mutakallimi fi gulami, dan dhammah tidak muncul dikarenakan menyesuaikan dengan ya mutakallim di lafad gulami, ya. Fatakunu dhammatu muqaddaratan ala akhiril kalimati mana amin zuhuriha at-ta'azzuru awisiqalu awishtighalul mahalli biharakatil munasabah.
maka domahnya jadi muqaddarah. Diperkirakan ada domah padahal tidak terlihat, tidak terdengar bunyi domahnya. Nah, diperkirakan adanya domah itu di mana? Di akhir kata. Ya, di akhir kata. Al-fata akhir kata tuh bukan ta tapi alif bengkok. Al-qaldi akhir katanya bukan do tapi ya. Gulami akhir katanya itu mim. Karena gulami itu terdiri dari dua kata, gulam dan ya mutakallim, ya. Mana amin zuhuriha ata'adzuru, yang menyebabkan ya terlarang dari munculnya domah adalah uzur, berat dan sibuk tempatnya dengan harokat untuk menyesuaikan dengan ya mutakallim. Gulami ya huruf mim itu sibuk ya, sibuk untuk menyesuaikan dengan harokat ya mutakallim yaitu kasroh, sibuk sampai lupa untuk mendomahkan dirinya sendiri. Watakulu lan yardol fata wal qaldi wa gulami, ya. Lan yardo, nah sekarang yardo ya. Nah ada lannya, berarti kan fi'il mudhari'nya harusnya mansub, mansubnya fathah, tapi fathahnya tidak terlihat. Lan yardo, kenapa? Karena yardo huruf terakhirnya alif, jadi fathahnya tidak terlihat, ya. Kemudian al-fathah fa'il, qadi fa'il, gulami fa'il, i'rabnya sama seperti yang tadi. Wa taqulu innal fata wa gulami la faizani. Kemudian contoh yang lain, sesungguhnya al-fata wa gulami la faizani, sesungguhnya pemuda tersebut dan budak saya keduanya menang. Nah lihat ada inna di situ. Harusnya al-fata itu isim inna itu mansub, harusnya fathah, tapi fathahnya tidak terlihat karena akhirnya huruf terakhirnya adalah alif. Kemudian gulami harusnya fathah karena dia atop ke isim yang mansub, atop ke isim inna. Tapi fathahnya tidak muncul, tidak menjadi gulamai, tapi tetap gulami. Karena apa? Karena mimnya sibuk dengan ya mutakalim yang ada setelahnya. Watakulu dan contoh yang lain kamu mengatakan marortu bil fatha wa gulami wal qaldi. Saya melewati al-fatha. Nah itu ada baknya di situ huruf jar. Al-fatha harusnya kasroh. Ya karena ada huruf jar tapi tidak bisa kasroh karena ujungnya adalah huruf alif. Gulami ada khilaf di sini. Apakah kasroh yang ada di mi itu karena huruf jar atau karena mengikuti request ya keinginan dari ya mutakalim yang selalu menuntut kasroh sebelum si ya mutakalim. Kemudian al-qaldi kasrohnya tidak muncul karena berat. Al-qaldi itu berat. Famakana akhiruhu alifan lazimatan, maka apa saja yang ujungnya itu adalah alif lazimah, ya. Alif lazimah itu artinya adalah alif yang tidak berubah-berubah. Karena musanna juga ujungnya ada alifnya, ya. Kitabah Muhammadin, kedua kitab Muhammad. Kitabah di situ kan ada alifnya ya. Tapi dia alifnya bukan alif lazimah. Kenapa? Karena ketika mansub ataupun majrur alifnya berubah menjadi ya. Alif lazimah itu alif yang tetap gak berubah-berubah. Ya alif isim maksur ya. Maka apa saja yang ujungnya adalah alif lazimah, tuqaddaru alaihi jami'ul harokati li ta'adzuri. Maka seluruh harokatnya muqaddar dikarenakan uzur, dikarenakan ujungnya alif ya. Wa yusamma lismul muntaha wa yusamma lismul muntahi bil alifi maksuron. Isim yang berakhiran dengan huruf alif diberi nama maksur. Contoh al-fata wal asa wal hija wal roha wal ridha. Itu isim-isim yang ujungnya alif ya. Fi'il-fi'il yang ujungnya alif ada enggak? Ada. Fi'il mudhari yang ujungnya alif itu ada. Seperti yardo, yas'a, yanha dan seterusnya. Maka i'rabnya sama, akan muncul ta'azur nanti di ujungnya ya. Misalkan seperti al-fata ya. Al-fata mubtadaun. Nah, misalkan yardol fata, yardo al-fata, yardo al-fata. Dua-duanya marfu'. Yardo fi'lun mudhari'un marfu'un li tajarrudihi minan nawasibi wal jawazimi.
Ya, wa alamatu raf'ihi wa alamatu raf'ihi dhammatun muqaddaratun 'alal alifi mana min zuhuriha at-ta'adzuru. Kemudian al-fatha fa'ilnya ya, al-fatha fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi sama ujungnya wa alamatu raf'ihi dhammatun muqaddaratun 'alal alifi mana min zuhuriha at-ta'adzuru. Kemudian berikutnya wa makana akhiruhu ya'an lazimatan tuqaddaru 'alaihi dhammatu wal kasratu litsiqali. Apa-apa atau isim-isim yang ujungnya adalah ya lazimah, ya yang tetap, maka domahnya muqaddar. Domahnya diperkirakan ada padahal yang terlihat tidak ada. Ya. Nah, ya yang muqaddar bukan domahnya aja ya. Domah wal kasroh lisikoli. Jadi domah dan kasrohnya i'rabnya muqaddar karena dia berat. Fathah nggak disebutkan. Kalau tadi kan jami'ul harokat. Kalau yang maksur jami'ul harokat. Kalau yang mankus cuman harokat domah dan harokat kasroh yang tidak bisa muncul. Kenapa? Karena sikol berat. Wa yusamma ismul muntahi bil ya'i mankusan. Isim yang diakhiri dengan huruf ya disebutnya isim mankus. Wa tadharu alaihi al-fathatu li khiffatiha. Nah, khusus untuk isim mankus yang ujungnya ya lazimah, fathahnya muncul ya. Kenapa? Karena fathah adalah ringan ya. Khiffatiha maksudnya li khiffatil fathah. Contoh misalkan seperti al-qadi wad-da'i wal ghazi wasa'i wal ati war-rami. Ini adalah isim-isim fa'il dari fi'il nakis kalau menurut ilmu shorob ya. Jadi fi'il nakis menurut ilmu shorob dengan fi'il nakis menurut ilmu nahu berbeda. Bedanya apa? Fi'il nakis menurut shorob itu maksudnya apa? Fi'il nakis menurut shorob adalah fi'il yang di ujungnya di akhir di fa'ilnya. Ya salah. Di apa? Di akhir fi'ilnya. Ya salah. Ajwab itu main fi'il mah. Di lam fi'il. Ya karena dua jawaban pertama salah, tinggal satu lagi ya. Fi'il nakis menurut versi shorob adalah fi'il yang huruf terakhirnya atau lam fi'ilnya adalah huruf inlat. Kalau fi'il nakis versi nahu, nah, af'al naqisoh yaitu fi'il-fi'il yang membutuhkan mubtada dan khobar atau membutuhkan isimnya dan khobarnya untuk menjadi sebuah jumlah mufidah. Ya? Ya, nakis itu maksudnya adalah ghairu tam ya, karena nanti ada yang kana wa akhwatuha yang tamah ya. Ada yang zaidah juga ya. Alfiyah udah sampai situ kemarin. Mana barusan toh? Yang ketiga, wa makana mudhafan ila ya'il mutakallimi tuqaddaru alaihi al-harakatu kulluha lil munasabah. Nah, yang dimudhafkan ke ya mutakallim harokatnya seluruh harokatnya sama muqaddaro seperti maksur yang tadi. Cuman kalau maksur bunyinya a, kalau yang dimudhafkan ke ya mutakallim bunyinya i. Gitu ya. Nah, kalau yang al-qadi ya, kalau yang al-qadi itu ada al-qadiyah. Di satu sisi nanti ada al-qadiyah. Al-qadiyu enggak bisa diucapkan, al-qadiyi enggak bisa diucapkan, dua-duanya muqaddar. Tapi kalau al-qadiyah bisa. Nah, yang dimudhafkan ke ya mutakallim sama seperti isim maksur, enggak bisa diucapkan tiga-tiganya. Ya, gulami, tidak bisa gulamui, gulamai, gulami, nggak bisa, semuanya gulami. Wa makana mudhafan ilaya ilmu takallimi tuqaddaru alaihi al harakatu kulluha lil munasabah. Harokat semuanya yaitu fathah kasroh dhammah itu muqaddar diperkirakan ada. Kenapa? Karena munasabah, menyesuaikan dengan ya mutakallim yang ada di depannya untuk supaya kasroh. Nah, ya contohnya adalah gulami. Ya berarti nah ya, memang khilafnya itu adalah ketika gulami kemasukan huruf jar min gulami itu kasrohnya apakah karena ya mutakallim atau kasrohnya itu karena ada huruf jar, ada khilaf ya. Gulami wa kitabi wa sodiki wa bni wa ustazi, selesai. Sekarang albina. Tumben beliau nggak ngasih ini ya, apakah nanti akan dibahas ya yang dimudhafkan ke ya mutakallim? Hah?
Ini cetakan Muassasah Ar-Risalah loh. Wa makana mudafan, coba lihat. Mana sih tadi itu wadai waqad. Wa yuqabilul i'rab al-bina itu. Ada tapi di setelahnya Beda lagi gitu ya. itu nggak dikasih judul. Kalau ini dikasih judul, tapi isinya sama wa yuqabilul i'rabu al-bina. Ya enggak? Jadi lanjutan ini. Lanjut. Kalau di situ lanjut. Kalau di sini dikasih judul dikasih judulnya adalah al-bina. Oke, mana barusan tuh wa yuqabilul i'rab al-bina. Wa yuqabilul i'raba al-bina'u wa yuqabilul bina'u al-i'raba. Ya. Yang berhadapan yang lawan dari al-bina itu dan al-bina ya itu lawan atau kebalikan dari i'rab. Sebenarnya ini harokatnya bisa dua-duanya ya. Wa yuqabilul i'rabu al-bina'a gitu ya. Kenapa? Karena ini musyarakah ya. Qabala yuqabilu itu bisa. Jadi bolak-balik bisa. Jadi bina itu ya lawan atau tandingan dari al-i'rab. I'rab tandingan dari al-bina. Wa yattadihu kullu wahidin minhuma tamamal ittidahi, dan masing-masing dari keduanya menjadi jelas sebenar-benar jelas ya. Tamamal ittidah itu jadi maf'ul mutlak ya. Bisa babi bayanil akhari ya. Dikarenakan ya jelasnya yang lain gitu ya. I'rab ya jelas mengenai i'rab karena mengenai mabni jelas juga. Jelas permasalahan mabni karena permasalahan i'rab udah sangat jelas. Jadi ya wa yattadihu kullu wahidin minhuma tamamal ittidahi bisa babi bayanil akhari. Masing-masing dari keduanya menjadi jelas sejelas-jelasnya dikarenakan jelasnya yang lainnya. Ketika pemahaman mengenai mabni mengenai bina itu jelas, maka pemahaman mengenai i'rab juga akan jelas. Jadi ya antum fokus ke satu, maka yang satunya akan ikut paham. Wa qattara kal muallifu bayanal bina'i wa nahnu nubayyinuhu laka ala tariqatil lati bayyana bihal i'raba. Dan muallif yaitu Ibnu Ajurub meninggalkan penjelasan mengenai al-bina. Gitu ya, enggak dimasukkan ke matanya, dan kita ya akan jelaskan kepada kamu berdasarkan teori, berdasarkan metode yang sudah kami jelaskan di metode mengenai i'rab yang tadi ya. Fanaqulu maka kita katakan lil bina'i maknayani. Bina itu memiliki dua makna ya. Al bina'u memiliki dua makna. Yang pertama ahaduhuma lugawiyun wal akharu istilahiyun. Ya, makna bina secara lugawi dan makna bina secara istilahi. Fa'amma maknahu fil lugati, adapun makna dari maknanya yaitu makna al bina ya secara bahasa, fahuwa ibaratun an wad'i syai'in ala jihatin yuradu bihasubutu wal luzumu. Yang definisinya ya. Bina menurut bahasa adalah bina menurut bahasa maknanya adalah ungkapan mengenai wad'u syai'i ala jihatin yuradu bihasubutu wal luzumu, meletakkan sesuatu ya dari sesuatu kepada sesuatu. Puyeng dah ya kalau kayak gini mah. Tapi kalimat intinya ada di terakhir. Ala jihatin yuradu bihasubutu wal luzum. Ya. Gitu. Ala jihatin nah, berdasarkan sisi yang dimaksudkan dengan sisi tersebut adalah subut tetap wal luzum konsisten. Jadi maksudnya harokatnya tetap.
Ya, mau diletakkan dimanapun harokatnya tetap ya. Wa amma maknahu fil istilahi, adapun maknanya menurut istilah, bahwa luzumu akhiril kalimati halatan wahidatan li ghairi amilin wala i'tilalin, yaitu konsistennya akhir sebuah kata, akhir kata dengan satu kondisi ya. Nah, li ghairi amilin, tanpa adanya amil ya, wala i'tilal ya, dan tanpa adanya i'lal gitu ya. Itu permasalahan sorof ya. Qauluhu li ghairi amilin ya, li yukhrijal isma al mulazima lil maf'uliyatil mutlaqah misnahu subhana. Di situ li ghairi amilin ya. Jadi harokatnya tidak berubah itu bukan karena amil. Kenapa? Karena ada yang harokatnya tidak berubah dikarenakan amil. Ya, untuk mengeluarkan isim yang tetap kondisinya sebagai maf'ulun bihi secara mutlak seperti subhana. Fa huwa mulazimun lil fathi la li annahu mabni walakin li annahu maf'ulun mutlaqun li fi'lin mahdzufin taqdiruhu usabbihu. Tuh lihat seperti subhana ya. Subhanallah, subhanallah. Antum gak akan pernah mendengar orang mengatakan subhanallah atau subhanillah. Yang akan sering antum dengar itu subhanallah. Nah, apakah subhanallah itu mabni? Enggak ya. Subhanallah yang sering kita dengar harokatnya fathah, itu jadi fathah karena sebuah amil. Subhana di situ jadi maf'ulun bihi mutlak, ada amilnya, ada fiilnya, yaitu disebutkan di sini usabbihu subhanallah. Tapi kalau yang mabni, dia kondisinya tetap itu tanpa ada amil, tanpa ada penyebab sebelumnya. Kalau subhana kondisinya selalu fathah karena dia memang maf'ul mutlak, ada penyebab sebelumnya, yaitu ada fiil yang dihapus. Gitu ya. Kenapa isim harus ada penyebabnya ketika isim ini mabni ya? Kenapa? Karena hukum asal dari isim itu mu'rab. Ketika ada isim yang mabni itu pasti ada penyebabnya. Itu maksudnya ya. Nah, mana barusan tuh? Luzum akhir kalimat min ghairi i'tilal. Wa qauluhu wala i'tilal liyukhrija al isma al mu'talla ituqaddar alaihi al harakat. Nah, juga bukan dikarenakan i'tilal, dikeluarkan dengan perkataan i'tilal itu adalah isim-isim yang memang ujungnya mu'tal. Jadi terdengarnya seperti mabni. Sama seperti isim yang maksur. Ya, kalau isim yang mankus itu ketika khifah harokatnya berbeda. Ya, al-qadi, al-qadiya, al-qadi, al-qadi, innal qadiya, minal qadi. Jadi dari ada berubah di jadi dia, oke, nggak masuk. Sekarang yang maksur ya, al-huda, innal huda, minal huda, bunyinya sama nih, berarti mabni dong? Enggak, dia harokatnya tidak berubah itu karena i'lal. Nah, yang disebut dengan mabni adalah luzumu akhiril kalimati halatan wahidatan li ghairi amilin wala i'tilalin. Ya, konsistennya akhir, tetapnya akhir sebuah kata dalam satu kondisi bukan karena amil dan juga bukan karena i'tilal. Karena ada yang konsisten dikarenakan amil dan ada yang konsisten dikarenakan i'tilal. Kaluzumi kam waman as-sukuna, seperti ya tetapnya kam dan man menetapi sukun, mabniun ala sukun, kam dan man. Ini kam isim, man isim. Wa kaluzumi haula'i wa hazami wa amsi al kasro, dan seperti ya tetapnya haula'i hazami, haula'i ini ya, hazami itu nama perempuan ya. Jadi yang bentuknya fa'ali baik nama perempuan ataupun isim fi'il amr itu mabni ala kasri ya. Kemudian amsi kemarin banget. Ya, bukan kemarin. Dalam bahasa Indonesia kan kalau kemarin itu kan berarti hari Senin. Tapi kalau ya kemarin berarti ya hari Senin dan ke belakang terus. Nah, amsi itu kemarin banget hari Seninnya lah ya.
Wa kaluzumi munzu wa haitsu ad-dhamma, dan seperti ya tetapnya munzu dan haitsu ya dengan tanda baca dhamma. Wa kaluzumi aina wa kaifa al-fathah, dan seperti tetapnya aina dan kaifa ya di atas harokat fathah. Wa min hadzal idahi ya ta'lamu anna alqabal bina'i arba'atun. Gitu ya. Dari penjelasan ini kamu mengetahui bahwasanya lakob-lakob ya istilah-istilah untuk bina itu ada 4, yaitu sukun, kasr, dom dengan fathah. Ini kok seperti i'rab? Enggak. Kalau i'rab itu bukan kasr tapi kasroh, bukan dom tapi domah, bukan fathah tapi fathah. Amma dammu ya fayanubu anhul wa'u wal alifu fin nidai. Nah, di situ disebutkan ya. Baca sendiri deh catatan kakinya, karena di sebagian itu ada catatan kakinya enggak ada ya. Nah, ini cetakan Arisalah doang. Berikutnya, wa ba'da bayani kulli hadhil asya'i la ta'suru 'alaika ma'rifatul mu'raba wal mabniyah. Setelah penjelasan masing-masing dari ya perkara-perkara ini, tidak sulit bagi kamu mengetahui yang mu'rab dan yang mabni. Fa innal mu'raba ma taghayyara halu akhirih lafdun aw taqdiron bisa babi taghayyuril awamili. Nah, maka sesungguhnya mu'rab adalah apa-apa kata-kata ya, apa-apa di situ bukan hanya isim aja, tapi isim dan fi'il mudhari. Ya, karena huruf semuanya mabni. Ya, kemudian fi'il madi dan amr itu mabni, fi'il mudhari itu mu'rab. Maka apa-apa di situ maksudnya adalah isim dan fi'il mudhari. Apa-apa yang berubah kondisi akhirnya, baik perubahannya itu secara lafaz terdengar perubahannya dari u menjadi a menjadi i, au takdiron atau perubahannya tidak terdengar akan tetapi kita yakin itu adalah berubah. Kenapa? Karena dia tidak masuk ke dalam golongan yang mabni. Bisa babi taghayyuril awamili. Kenapa berubah? Dikarenakan perubahan, disebabkan perubahan awamil. Ganti amil, ganti harokat kalau mu'rab. Ganti lagi amilnya, ganti lagi harokatnya kalau mu'rab. Sekarang yang mabni. Wal mabniyu ma lazima akhiruhu halatan wahidatan li ghairi amilin wala tilalin. Mabni adalah yang akhir katanya ya tetap dalam satu kondisi a aja, i aja, apapun yang terjadi. Nah, tetap dalam satu kondisinya ini bukan karena amil ya, seperti subhanallah tetap kondisinya seperti itu karena ada amil fi'il amr, dan juga bukan karena i'tilal, tetap kondisinya seperti itu bukan karena dia isim maksur ya. Gitu maksudnya. Berikutnya banyak tamrin, as'ilah, anwa'ul i'rab ya. Anwa'ul i'rab habis isya. Ya, bersambung dulu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.